Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitini wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Amma ba'du. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukuri nikmat kita ini dengan syukur yang sebaik-baiknya, syukur pada Allah, yaitu taat, tunduk dan sujud semata pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah Allah akan tambahkan nikmat kita ini. Salawat serta salam mari kita pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu yang diwariskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana ini adalah penyelamat kita di dunia. Dan sampai akhirat pun kita akan selamat apabila kita menjaga warisan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Sahabat iman yang dirahmati Allah, apa warisan tersebut? Dalam hadis berkatakan, al-ulama'u warasatul anbiya, adalah ulama sebagai pewaris para nabi dan rasul. Sahabat iman yang dirahmati Allah, kalau kita mengingat kata ulama, berarti ia adalah seorang guru yang berilmu, seorang manusia yang berilmu. Itulah seorang ulama yang menjadi panutan buat kita semua, yang menjadi membimbing diri kita atas ibadah kita dengan ilmu-ilmunya, sehingga apa? Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhwafillah yang dirahmati Allah, pada zaman modernisasi ini, banyak sekali di antara kita, khususnya umat muslim, yang sudah jauh daripada alim ulama. Bahkan ketika seorang ulama melewati depan rumahnya, ia bukan menghormati atau bahasanya mengucapkan salam kepada ulama tersebut, melainkan mengumpet di dalam rumah. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada apa dengan kita ini? Bukankah kalau dulu kita melihat ulama sampai berbondong-bondong ingin bersalaman, mengalap berkah kepada ulama tersebut. Tapi sekarang ikhwafillah yang dirahmati Allah, bisa lihat anak-anak kita sekarang beda dengan yang dulu. Ada apa ini? Jangankan anak-anak kita ikhwafillah yang dirahmati Allah, kita sendiri sebagai orang tua sudah jauh daripada alim ulama. Nah, dan zaman sekarang ikhwafillah yang dirahmati Allah, banyak seorang penceramah yang bahasanya baru hadir. Tetapi ikhwafillah yang dirahmati Allah, tetapi ulama saat ini sudah bisa dikatakan tidak ada. Sedikit sekali. Itulah zaman yang sudah Rasul ucapkan sejak dulu, bahwa suatu saat nanti penceramah atau ahli pidato akan bermunculan, tetapi para alim ulama akan sedikit di hadapan kita, ikhwafillah yang dirahmati Allah. Dalam suatu hadis yang sangat masyhur, apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Bakal datang suatu zaman ikhwafillah yang dirahmati Allah, di mana zaman manusia jauh daripada ulama dan fuqaha, ahli ilmu. Maka ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konvensasi daripada ayat hadis ini, apa kata Rasul? Fayabtaliyahum bisalasatin baliyatin. Maka kalau kita jauh dari ulama, fayabtaliyahum, maka Allah akan turunkan, Allah akan beri 3 bala bencana di dalam dunia. Ikhwafillah yang dirahmati Allah. Makanya jangan jauh dengan ulama. Yang pertama,
turfa'ul barokah min kasbihim. Barang siapa yang jauh dan menjauhi ulama, maka Allah akan angkat keberkahannya dari usahanya. Kalau keberkahan sudah Allah angkat, apa yang akan kita rasakan terhadap rezeki kita ini? Alhamdulillah yang dirahmati Allah. Apa yang akan kita nikmati dengan rezeki kita yang kita punya? Kalau keberkahan sudah Allah angkat. Apa keberkahan itu? Keberkahan adalah suatu pertumbuhan yang dimana satu menjadi dua, dua menjadi tiga. Dan terasa dalam hati kita, walaupun harta kita sedikit, terasa dalam diri kita, serasa banyak. Alhamdulillah yang dirahmati Allah. Itulah keberkahan. Dan keberkahan ini adalah susah didapat. Alhamdulillah yang dirahmati Allah. Maka jangan sembarangan. Untuk jauh daripada alim ulama. Kadang-kadang kita suka berdoa, semoga menjadi berkah, semoga menjadi berkah. Tetapi kita jauh dengan ulama. Berkah yang mana? Alhamdulillah yang dirahmati Allah. Maka dekatlah dengan ulama agar usaha kita, agar rezeki kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Alhamdulillah yang dirahmati Allah. Wa yusallitullahu sultanan zaliman. Kalau kita sudah jauh dari ulama, dari umara, maka alhamdulillah yang dirahmati Allah, Allah akan turunkan pemimpin yang zalim. Nauzubillah subhanallah. Kalau sudah pemimpin zalim, maka masyarakat, maka hamba Allah di dunia ini tidak akan merasakan kenyamanan hidup di dunia ini. Yang ketiga apa? Ikhwah yang dirahmati Allah, wa yakhruju minad dunya bighairi iman, dan keluar dari dunia artinya apa? Wafat bighairi ilman, bighairi iman, tanpa membawa iman. Nauzubillah subhanallah. Kalau manusia meninggalkan dunia ini alias wafat, menghadapi alam kubur tanpa iman, lalu apa yang dibawa? Yang dirahmati Allah. Sementara iman ini merupakan paspor. Untuk apa? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur, iman ini dipertanggungjawabkan, dipertanyakan di alam kubur. Episode yang lalu saya berkata ya, bahwa iman inilah paspor untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita jauh dari ulama, maka kompensasi yang ketiga tadi, Allah akan wafatkan dalam keadaan iman. Nauzubillah summa nauzubillah. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir di alam kubur sementara kita meninggal dunia tanpa iman? Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cintai ulama-ulama kita, mobil khusus di Indonesia. Dan mudah-mudahan ulama-ulama kita Allah panjangkan umurnya, dan ulama-ulama kita Allah berkah hidupnya. Kenapa? Karena ulama adalah waris para nabi dan rasul. Dan ulama adalah merupakan paku daripada bumi ini. Kalau tanpa ulama, bisa jadi Allah sudah turunkan azab, yaitu kiamat di muka bumi ini. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang menjadikan sebagai panutan risalah Rasulullah SAW yang disampaikan kepada umatnya. Melainkan adalah, maaf, bisa jadi di dunia ini atau di suatu negara tanpa ulama, bisa jadi maksiat di mana-mana. Ikhwabillah yang dirahmati Allah. Sahabat iman yang dirahmati Allah, cintai ulama. Kan dengan mencintai ulama berarti kita mencintai Rasulullah SAW. Dengan mencintai Rasulullah SAW berarti kita insya Allah akan bersama Rasulullah SAW. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ulama bukan hanya seorang manusia biasa. Memang mereka manusia biasa, tapi yang dirahmati Allah, ada yang kelebihan daripada alim ulama, yaitu ilmu yang ia miliki, ilmu yang luar biasa, itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di mana ilmu ini akan mengemban kita, akan menuntun kita kepada apa? Kepada ibadah yang benar, kepada ibadah yang selama ini kita kerjakan dengan fasih, sehingga apa? Sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat iman bisa menghormati para alim ulama khususnya di Indonesia ini agar apa? Agar kita selamat dunia dan akhirat. Dan insya Allah dengan para alim ulama, insya Allah kita akan hidup tentram, nyaman, dan kita tidak takut dengan apa yang dinamakan dengan kiamat. Kenapa? Karena alim ulama lah panutan kita yang akan membimbing kita kemana
ke jalan yang lurus yang dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni saudara-saudara kita dan mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan para alim ulama. Amin ya rabbal alamin. Saksikan terus kajian Islam bersama saya dari Jaka Satria hanya di NFC Channel. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.